Audio Jungle. Ya, selamat siang Bapak. Selamat siang. Pak, ini dari Tasikmalaya dulu. Ini mohon dijelaskan terkait agenda hari ini di DPRD Kabupaten Cilacap, Bapak. Ada 3 agenda, kita sifatnya studi komparasi aja perbandingan. Yang pertama terkait masa pandemi, hari ini masuk bahwa pembelajaran yang dilakukan di Cilacap dari mulai jenjang PAUD sampai tentu sekolah menengah itu seperti apa, dan kita bisa melihat hari ini sudah berjalan baik sesuai dengan SKB yang ada, tetapi bahkan ada lebihnya inovasi yang dilakukan di Cilacap ini kayaknya juga sama, hampir representasi dengan berbanding lurus dengan Kabupaten Tasikmalaya, dan kita akan lakukan perbaikan di sana sehingga angka COVID semakin tertekan dan kemudian tidak membuat klaster baru di sekolah. Yang kedua terkait dengan surat edaran yang diberikan oleh Kementerian Keuangan bahwa sampai tanggal 21 Oktober pelaksanaan serapan DAK fisik itu seperti apa. Nah, ternyata sama-sama Kabupaten Tasik dan Cilacap yang ditegur oleh Kementerian. Kemudian ada masa relaksasi sampai tanggal 31, tetapi syukur alhamdulillah sebelum tanggal 21 di Cilacap melakukan percepatan, tanggal 18 sudah terakses sehingga tidak ada kendala, bahkan sudah hampir lebih dari 75% pelaksanaan itu serapan anggarannya baik, sehingga kemudian tidak ada kendala yang apa-apa. Yang ketiga yang kita studi komparasikan itu terkait dengan persiapan peraturan Permendagri terkait dengan pelaksanaan BOS, karena ke depan ada aturan yang dibilang mana siswa kurang dari 60 itu kemudian harus di liquid, maka ada terobosan lebih cepat di sini. Ada yang polanya merger, kemudian ada polanya kemudian memberikan pemahaman kepada layanan publik di bidang pendidikan karena dikelola oleh yayasan misalkan, pesantren dan yang lainnya. Dan di Cilacap sudah ada yang dengan kerelaan setelah pemahaman itu dan berat dilakukan, kemudian akhirnya memberhentikan diri aktivitasnya. Nah, saya pikir ini langkah yang baik sehingga masyarakat bisa menilai dirinya sendiri, bisa mengevaluasi diri, dan pemerintah juga bisa melakukan eksistensinya kemudian diakui. Nah, oleh karenanya saya pikir ini langkah-langkah yang baik antar daerah, dan Tasik dengan Cilacap itu kan perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Saya pikir jangan terjadi ketimpangan, anak bangsa ini harus saling melengkapi satu sama yang lain. Kira-kira demikian. Oke, terima kasih Bapak. Satu kali lagi ini kelihatan tadi ada Ibu Bupati nih dari Tasik. Apa itu sebagai anggota dewan atau bagaimana ini, Pak? Ya, kebetulan di periode ini isinya Pak Bupati ikut mencalonkan diri dan terpilih pada periode ini, dan kemudian ditugaskan oleh partainya dari PDI Perjuangan ditempatkan di Komisi 4 yang membidangi pendidikan, kesehatan, kemudian kesejahteraan sosial. Ya, kayaknya itu hak politik pribadi, dan saya pikir baik, bagus, dan selama ini profesional. Dia melepaskan protokolernya ke sini juga sebagai, kalau di sini jadi anak buah saya, Pak. Oke, siap. Ya, terima kasih Bapak. Ini kembali ke Pak Didi. Gimana Pak Didi, mungkin sesama anak bangsa untuk saling melengkapi antara Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Cilacap nih kunjungan beliau ini, Pak. Ya, alhamdulillah kita Kabupaten Cilacap ditunjuk untuk tempat studi komparatif ya. Jadi seolah-olah kan gitu, seolah-olah kayak yang belajar di kita, sesungguhnya kita tadi sharing gitu, saling tukar pengalaman, saling tukar kabar sebenarnya biar hasilnya nanti antara Tasik dengan kita ya, tadi disampaikan tidak timpangan gitu. Dan alhamdulillah tadi langkah-langkah apapun pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Komisi 4 ya DPD Kabupaten Tasik juga dijawab oleh kita, oleh dinas juga semaksimal mungkin. Artinya memang Cilacap ini sudah mempersiapkan pembelajaran muka dari 33%, insya Allah juga sampai dengan 50% untuk SD sampai dengan setelah menengah atas seperti itu. Karena vaksin yang kita lakukan itu sudah hampir 70% lebih, dan insya Allah di minggu ini kita 100%, semua siswa SD SMP sudah
tervaksin seperti itu. Iya. Mohon hatur nuhun. Nanti saya Oke. WA. Iya. Begitu, Kang Oke. Rudi. Iya, iya. Ya. Selanjutnya tadi Pak terkait adanya surat edaran dari Kementerian Keuangan yang kaitannya dengan hasil itu seperti apa ini Pak? Ya tadi juga dari dinas menyampaikan, alhamdulillah walaupun sudah ditegur ya oleh Kementerian Keuangan, tadi di Oktober ini kita alhamdulillah sudah mencapai target 78%. Artinya percepatan-percepatan ini untuk pelaksanaan DAK fisik terutama di Dinas Pendidikan Medan insya Allah tepat waktu lah seperti itu. Jadi bisa selesai. Harapannya Pak dengan adanya kunjungan ini dari Tasik, DPRD dari Tasik tentunya berkunjung ke Cilacap, itu seperti apa nih ke depan Pak? Ya harapannya semakin banyak kabupaten yang berkunjung ke Cilacap, berarti kan kita pengetahuannya semakin nambah. Dan kalau yang baik kita terapkan di Kabupaten Cilacap, karena mereka studi komparatif itu bukan berarti kita lebih sesungguhnya, tapi bagaimana kita menjadi sharing, saling paham, oh di sana kelebihannya apa, di kita kelebihannya apa, kan saling tukar, seperti itu, tukar cover. Jadi kita juga berusaha nanti, oh kita memperbaiki diri seperti kabupaten sana. Jadi kita saling melengkapi gitu. Dan harapannya ya anak bangsa kita ya mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik dan bermutu ke depan dengan saling seperti ini, saling berkunjung seperti itu. Oke, terima kasih Pak Didi, sukses selalu.